Oke, selamat datang di channel Coffee Technician. Hari ini servisan 2 ada Krups ini yang dia biasanya jebol di ini ya, di dalam mata grindernya itu jebol biasanya. Ininya tidak mau menggiling, jadi dia jebol, nggak mau muter ya. Seperti biasa ada harga dan kualitas. Nanti kita cek dulu kerusakannya di mana ya. Nah, agak di Indonesia itu agak bingung juga kita ya. Kita bongkar. Biasanya permasalahan ini itu tadi di sini ada yang kena, atau motornya kebakar, atau ada burnya dia dari plastik itu aus ya. Terus kadang juga dari sininya, tombol ininya juga kadang-kadang sudah tidak bermain. Timernya juga ya, kadang-kadang juga sudah tidak bermain. Ya ini kualitas rumahan ya. Rumahan itu kembali diingatkan hanya 4 cangkir sehari biasanya. Karena saya sendiri di rumah ngopi 4 cangkir, lebih dari itu wah udah mabok espresso kita. Oke, ini lanjut yang ke sini 3.200 hari ini. Datang kondisinya begini. Ini juga membuat ini yang membuat saya prihatin dari Coffee Technician. Prihatinnya apa? Ini membuktikan bahwa kurangnya after sale service, terutama dalam hal ini karena saya bicara mesin kopi ya, ini ya, kurang after sale service, jadi membuat customer bongkar-bongkar sendiri. Jadi saya itu bekerja berdasarkan keahlian, profesional keahlian, bukan berdasarkan kira-kira. Jadi kalau sudah dibongkar sendiri begini, ini berarti kan saya harus ngurut lagi, saya harus satu demi satu, karena bagaimana kita mau mengecek ketika ini tidak terkoneksi di sana. Karena ketika terkoneksi baru kita bisa lihat sistem ini bekerja atau tidak dan sebelah mana kerusakannya. Umum terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi selalu Coffee Technician bilang jangan mencoba membongkar sendiri. Karena apa? Saya pribadi menilainya enak ya jual mesin di Indonesia. Kita tinggal jual, after sale service kita buat kita buat berbelit-belit aja. Jadi akhirnya konsumen setelah beli ya sudah, dia coba bongkar sendiri atau apa. Jadi itu yang membuat Coffee Technician atau saya pribadi Om Surya membuat unit bisnis Coffee Technician. Karena memang main core bisnis saya itu sebenarnya konsultan F&B. Saya biasa bangun bakery, cafe, hotel, resto ya, catering, bahkan di berapa 15 tahun terakhir saya concern di UMKM ya untuk F&B. Iya, akhirnya kita buat unit Coffee Technician dibuka untuk umum karena memang banyak sekali owner-owner, user-user yang dia terjebak dengan pemahaman umum yang sudah ada banyak di dunia digital ya. Jadi kalau sudah seperti ini, Coffee Technician juga akan ya yuk gimana, kita gimana, kita bukan dukun juga, kita bukan cenayang juga yang ketika user bilang ini kerusakannya A, B, C, D, F, G, kita nggak pernah nilai ya, mau dia teknisi kayak mau dia apa, kita nggak pernah nilai seperti itu. Kita cuma bilang dari sisi teknisi akan dicek. Kalau usernya teknisi ya nggak masalah buat kita. Ini mesin kondisinya seperti itu ya. Jadi memang Coffee Technician itu sering bilang ya di vlog itu, mesin itu belum 5 tahun lah minimal jalan dites sama Coffee Technician, karena memang ada harga ada kualitas. Jadi Coffee Technician itu tidak pernah ya menjelekkan sebuah brand, tapi ada harga ada kualitas. Nah kebanyakan di Indonesia itu karena hype, karena oleh diviralkan seperti itu ya, murah, tinggal gampang nyarinya ya, karena dunia digital sangat mudah mencari informasi. Akhirnya yaitu Coffee Technician di sini, kita itu di sini Coffee Technician itu membantu para klien, bukan menyulitkan ya. Jadi kalau ada yang memaksa Coffee Technician dengan bertanya perbaikannya seperti apa, atau kadang ada yang bertanya atau hate speech, pelit amat om kan gitu ya. Ya bukan masalah pelit, kita bicara keamanan dari perbaikan mesin arus besar. Arus besar itu di atas 1000 watt ya, karena 900 watt aja sudah bisa bikin orang meninggal. Jadi kalau perbaikan sendiri seperti ini, kita mau ngomong apa lagi? Coba. Kalau saya kembalikan posisinya, kita analogikan dibalik ya. Saya bongkar sendiri, terus saya berikan ke teknisi yang profesional. Pasti teknisi kan akan bingung juga ya.
karena di Indonesia ini sudah pemahaman literasi ya, itu sangat minim. Pemahaman literasi, bukannya literasi ya, tapi pemahamannya ya, pemahaman literasi dan fairnya sebuah informasi bahwa ada harga ada rupa, mesin seperti ini kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, itu semua kembali kepada seberapa fair kita menjelaskan. Jadi di sini sekalian juga kita ngobrol ya. Bahkan ini juga ownernya mau ketemu, mana yang perbaikan mau ketemu. Bukannya kita nggak bisa ketemu, bukan nggak mau ketemu, kita juga nggak bisa ketemu karena Coffee Technician juga sehari-hari kita ada unit bisnis yang memang core-nya di konsultan F&B. Kita pasti keliling dulu ke customer-customers yang memang sudah kita set up, kita sudah bangunkan mereka bisnisnya, bahkan developnya pun juga saya yang kerjakan ya. Karena itu tadi ada dua sisi di sini. Ada yang memang praktisi, dia sangat viral, dia dikenal orang apa. Coffee Technician tidak seperti itu. Coffee Technician kita membicarakan excellent service, customer satisfaction, di mana customers itu banyak yang setelah Coffee Technician itu dia minta maintain, kita minta assisting terus menerus sampai owner itu sendiri yang nantinya klien itu sendiri bilang udah om saya sudah bisa menjalankan usahanya, ya sudah nggak masalah buat Coffee Technician ya. Karena memang saya juga punya unit bisnis, saya punya food court, saya punya beberapa unit juga usaha ya. Jadi untuk user-user yang sudah datang baik dari luar kota, luar pulau, mohon maaf sekali tidak bisa bertemu saya karena memang ketika bertemu pastinya pertanyaannya sangat simpel. Om ini kerusakannya apa, berapa, bagaimana? Karena ini harus saya tes ya, harus saya tes secara menyeluruh, secara teliti. Jadi tidak bisa sekedar colokin, nyalahin terus nanti seperti apa, nggak bisa ya. Jadi kita memang harus kondisi aktual seperti apa. Ketika berbahaya untuk dites maka akan saya informasikan dahulu ke kliennya bahwa ini berbahaya ketika saya mau tes, karena dari ini dari klien seperti ini ya datangnya. Kita juga bingung mau mana dulu nih, karena pastinya kita harus kerjakan ini dulu, kita rakit dulu di sana, baru kita bisa tes bener apa enggak gitu ya. Karena kalau ini enggak dipasang ya gimana kita bisa tahu kerusakan di mana ya gitu ya. Ini juga ya, ini yang umum terjadi ya di seri ini, mesin ini ya. Jadi kalau sekali lagi Coffee Technician, terima kasih yang udah komen, terima kasih yang sudah kontak, terima kasih yang sudah head speech semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Saya Om Surya tidak pernah menjerumuskan klien, kita memberikan keahlian sesuai dengan prosedurnya. Jadi buat semua klien yang sudah kontak, yang sudah WA, sudah inbox atau sudah apapun itu, pahamilah bahwa ketika kita konsultasi maka kita masuk ke sesi konsultasi. Ketika perbaikan maka kita masuk di area perbaikan. Ketika kita bicara yang lebih spesifik untuk kebutuhan klien, maka dipilih aja mau apa, mau konsultanan atau mau perbaikan, ya sudah tinggal dipilih aja mau yang mana ya. Ini saya mau lanjut lagi perbaikan ini. Dan thank you ya semuanya yang udah follow, nge-like atau bahkan subscribe di YouTube saya. Terima kasih karena itu memang saya buat untuk memberikan balance informasi, dimana kebanyakan tuh hype, kebanyakan hanya bilang bagus, kalau kita bicaranya ada harga ada kualitas ya, di sana aja. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya mau perbaikan nih 1, 2, 3 nih. Ini tinggal nunggu partnya karena ownernya juga ketika dia bilang saya ngumpulin duit dulu, ya sudah berarti mesin saya diemin dulu di sini di workshop karena mau kita perbaikan nanti kalau dia sudah siap beli partnya ya. Dan juga untuk para user, jangan lupa di Indonesia ini sangat gampang sekali jual hype, jual ya sudah, jual lari kalau kita bilang, habis jual terus lari atau tidak ada bertanggung jawab, ya itulah seperti itu ya. Oke, thank you and see you next vlog. Bye bye.